Perkenalkan, nama saya Tommy. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu data dan bagaimana cara kerjanya. Ada 3 tingkatan dalam basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. Yang pertama, tingkatan eksternal. Tingkatan eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkatan ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkatan konseptual. Tingkatan konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkatan ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara data hal-hal yang digambarkan dalam tingkatan konseptual. Poin yang pertama, semua identitas berbasis atribut dan hubungannya. Poin yang kedua, batasan data. Poin yang ketiga, informasi semantik tentang data. Poin yang keempat, keamanan dan integrasi informasi. Tingkatan internal. Tingkatan internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Tingkatan internal memperhatikan hal berikut ini. Pertama, alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Yang kedua, deskripsi rekor untuk penyimpanan. Ketiga, penempatan rekor. Yang keempat, pemanfaatan dan teknik enkription. Beberapa level arsitektur basis data. Saya akan menjelaskannya. Ada 3 tingkatan arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara membentuk basis data secara fisik. 3 tingkatan arsitektur basis data. Yang pertama, tingkatan eksternal. Tingkatan eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkatan ini menggambarkan bagaimana basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkatan eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Tingkatan konseptual. Tingkatan konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkatan ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data, hubungan antara data deskripsi dan data entitas. Pada tingkatan ini hanya terdiri dari jenis data dan basis dengan atribut tanpa perhatikan besarnya penyimpanan dalam ukuran bit. Yang ketiga, tingkatan internal. Tingkatan internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkatan ini menggambarkan bagian basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan physical storage. Sebutkan komponen sistem basis data. Komponen yang pertama itu pengguna. Komponen basis data yang pertama ia pengguna atau user. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan integrasi dengan sistem basis data dan mereka membutuhkan informasi yang ada di dalamnya. Pengguna ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok sebagai berikut. Aplikasi pengguna atau programmer, end user, if user, casual user. Yang kedua, data. Ini adalah kumpulan tabel atau file yang membentuk suatu basis data berkenan dengan komponen basis data yang disebut dengan identitas atribut. Adapun identitas itu ialah konsep kejadian, tempat atau bahkan orang-orang informasinya akan disimpan, sementara atribut ialah sebutan untuk mewakili entitas. 3 itu chauffeur. DMS atau Database Management System adalah chauffeur yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola basis data. Dengan DBMS ini, bahkan chauffeur ini juga merupakan mekanisme khusus sebagai langkah pengamanan data. Yang keempat itu sistem operasi. Inilah perangkat lunak yang akan memungkinkan mengandalkan semua sumber daya sekaligus melakukan operasi dasar yang ada pada sistem komputer. Yang kelima itu hardware. Hardware atau perangkat keras ialah berbagai hal beberapa sebagai pendukung operasi pengelola data. Hardware ini meliputi memori dan perangkat komputer lainnya. Komputer analog untuk mengendalikan atau mengatur suatu mesin, sehingga komputer ini banyak digunakan sebagai alat untuk memantau denyut jantung, seismograf analog, dan voltage. Komputer digital atau komputer PC yang memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan dengan komputer analog karena bisa melakukan operasi. Ialah gabungan dari komputer digital dengan komputer analog. Komputer jenis ini mempunyai kinerja yang lebih cepat serta lebih tepat sehingga banyak
lapiskan sebagai mesin robot yang ada pabrik. 4. Jelaskan komponennya, peran luar, dan apa fungsi masing-masing. Berikut ini ada beberapa fungsi dari firmware secara umum. Oke, yang pertama sebagai administrator. Administrator adalah tugas seorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola suatu sistem operasi beserta juga program-program yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dan perusahaan. Sebagai programmer, dengan bergantungnya dunia dengan teknologi, maka begitu juga perusahaan yang mempunyai programnya mereka sendiri. Sebagai operator, setelah programmer dan administrator, berikut adalah menjalankan sistem operasi serta program dan perangkat komputer perusahaan. Oke, 5 ini apa fungsi DBMS? Disinilah DBMS memang peran dan juga fungsi dalam mengatur dan juga mengakses database agar bisa berguna bagi user. Oke, berikut ini adalah beberapa fungsi utama DBMS. Yang pertama itu integrasi data pada basis data komputer klien. Salah satu fungsi utama dari DBMS adalah melakukan proses integrasi dari database atau basis data ke dalam komputer klien atau user. Yang kedua, mengupdate basis data. DBMS juga dapat menggunakan untuk melakukan proses updatean atau memutahirkan dari data. Dengan menggunakan software yang mendukung DBMS, maka user dapat dengan mudah melakukan proses updating ataupun editing data yang tersimpan di dalam database atau basis data. Yang ketiga, melakukan retrieval basis data. Retrieval merupakan suatu proses panggilan yang bisa dilakukan untuk memanggil data tertentu untuk kepentingan pengambilan informasi. Yang keempat itu membentuk user mengakses basis data. User juga terkadang membutuhkan akses terhadap basis data atau database. Karena itu dengan menggunakan DBMS cukup dengan menggunakan aplikasi yang sudah terintegrasi dengan DBMS, maka data yang dibutuhkan user akan muncul. Oke, itu saja sekian dari penjelasan saya tentang apa itu data dan bagaimana cara kerjanya. Oke, terima kasih.